Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro dan Sis di channel kesayangan kita semua. Hari ini Sarmin akan membahas tentang info kesehatan khususnya untuk para lelaki. Nah, coba kita lihat apa sih kesehatan tentang laki-laki? Ya, kita bisa lihat di sini ada saya memberikan checklist tentang kesehatan para lelaki. Kesehatan para lelaki itu biasanya dibarengi dengan gaya hidup. Apalagi zaman now ini banyak pria-pria yang mengalami gaya hidupnya dengan mengkonsumsi junk food. Seperti kita ketahui, junk food itu adalah makanan tinggi lemak, rendah nutrisi, juga rendah serat. Jadi junk food sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Dan juga para pria banyak juga karena aktivitas yang terlalu tinggi, jadi sehingga begadang. Begadang akan mengakibatkan metabolisme dan detoksifikasi pada tubuh kita tidak lancar. Juga para pria itu adalah overtrained karena ingin membentuk tubuh yang six-pack atau ideal sehingga selalu overtrained. Jadi mengakibatkan oksidasi tubuh kita meningkat dan kelelahan. Juga karena di kota metropolitan, rokok dan alkohol sangat sulit untuk dihindari. Jadi rokok dan alkohol bisa mengakibatkan radikal bebas dan gangguan pada kesehatan kita. Juga bobot pekerjaan, karena kita hidup di kota metropolitan, bobot pekerjaan juga akan sangat tinggi, sehingga akan mengakibatkan rentan terhadap stres dan kelelahan. Juga mobilitas yang sangat tinggi, rutinitas kita yang sangat tinggi di gaya hidup zaman now ini. Ini adalah beberapa contoh gaya hidup pada zaman now. Nah, kalau kita ibaratkan tubuh kita, lelaki itu adalah seperti buah apel, jadi besar di atas sehingga kelebihan lemak di perut, kemudian resiko kesehatan. Kemudian kalau untuk yang pada wanita itu adalah besar di bawah, resiko rendah terhadap kesehatan ya. Jadi karena bawah itu adalah pencernaan, jadi agak tidak begitu mengganggu kesehatan kita. Itu adalah bentuk tubuh umumnya para lelaki dan wanita. Nah, apa sih resiko kesehatan pada pria? Yaitu pertama adalah overweight, ya kelebihan berat badan, kemudian kardiovaskular atau PJK, ya penyakit jantung koroner, kemudian obesitas, kolesterol, hipertensi, stroke, dan diabetes. Itu adalah beberapa resiko kesehatan pada pria. Nah, which shape are you design nih? Bentuk tubuh apakah yang Bro inginkan? Apakah yang seperti sebelah kiri saya yang berbentuk six-pack ya karena dibentuk oleh sport, kemudian balance diet, atau sebelah kanan dari saya karena perutnya buncit, banyak makan junk food, alkohol, dan terlalu banyak manis-manis. Itu adalah pilihan dari Bro semuanya. Faktanya, 4 dari 10 orang adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Kemudian 1 dari 3 orang akan menderita obesitas sentral. Kemudian 1 dari 3 orang akan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. 15% adalah orang dewasa dan juga bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner. 1 dari 10 orang diagnosa diabetes mellitus. Ya, ada 1 dari 10 orang akan penyakit kencing manis. Kemudian 1 dari 10 orang juga akan menderita stroke. Itu adalah fakta dari kenyataan ini. Nah, tahukah Bro, gejala penyakit jantung koroner itu bagaimana? Yang pertama itu adalah sering berkeringat dingin, nyeri di dada, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa terbakar, rasa mual atau nyeri pada ulu hati. Itu adalah gejala-gejala PJK. Jadi harus kita perhatikan dengan baik-baik. Lalu harus bagaimana? Itu kita harus menjaga kesehatan kita jantung kita dengan simple seven. S7, yaitu dengan kontrol kadar kolesterol, jaga tekanan darah, kontrol kadar gula darah, pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik, jaga berat badan, dan berhenti merokok. Itu adalah simple 7 yang bisa kita jaga untuk kesehatan jantung kita. Oke, health indicator. Kalau kita ingin tekanan darah kita normal, berarti tekanan darah kita adalah di antara 120 dan 80. Kemudian kalau kolesterol adalah 150, gula darah adalah di bawah 110. Kemudian kalau untuk lingkar badan yang pria normalnya harus lebih kecil dari 90 cm. Ya, itu adalah hal indikator. Jadi kita harus sering-sering mengukur indikator kesehatan kita. Kemudian lakukanlah dengan smart exercise 3-5 kali per minggu dan setiap sesinya 30 menit sampai 60 menit. Jangan terlalu berlebih dan juga jangan kurang.
Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah, menjaga metabolisme tubuh, sehingga tubuh kita segar dan merasa bahagia. Mengapa kita tidak boleh melakukan exercise di bawah 30 menit? Karena kalau sebelum 30 menit, badan kita belum benar-benar panas. Jadi peredaran darah kita juga tidak akan lancar. Kita minimal harus 30 menit per satu sesi, sampai 60 menit. Dan juga jangan over, jangan terlalu lebih dari yang disarankan. Itu adalah smart exercise kita. Kemudian kita juga bisa melangsingkan perut kita dengan ada 8 contoh exercise yang bisa untuk bye-bye perut buncit. Lakukan dengan 4 set secara regular. Kalau sudah 1 set siap, istirahat 3 menit. Jika sudah lancar, boleh tingkatkan ke 6 set dan 8 set secara bertahap. Jangan langsung 8 step. Itu akan membahayakan pada tubuh kita. Perlahan-lahan secara bertahap-tahap untuk naik. Dan harus kita ingat harus kita ingat sebelum kita melakukan exercise, kita harus bisa mengecek denyut jantung kita. Kalau intensitas latihan kita ada 100%, adalah 220 dikurangi usia. Kemudian training zone-nya untuk menjaga kesehatan adalah 60-80% dari intensitas latihan. Contohnya, ada seorang pria dewasa yang berumur 27 tahun, berarti intensitas latihannya adalah 193, hasil dari 220 dikurangi umur 27. Dan training zone-nya adalah 60-80% dari 193, yaitu adalah 115-154 jantung per detiknya. Jadi kalau kita latihan, kita exercise, kita harus bisa mengecek jantung kita, jadi jantung kita tidak boleh melebihi dari kapasitas dari jantung kita supaya kita tidak gym. Dan tidur lebih awal bermanfaat bagi kesehatan karena tidur yang lebih pulas itu bisa lebih produktif di pagi hari. Kemudian juga bisa membuat jantung kita lebih sehat dan bisa memperbaiki kualitas dari kemampuan otak kita. Kita tidur lebih puas, otak kita juga akan lebih encer. Dan jangan lupa harus menyeimbangkan pola makan kita, yaitu dengan segenggam karbohidrat, setelepak protein, kemudian 2 tangkup sayuran, 1 tangkup buah, dan sejempol minyak. Minyak hanya sejempol. Kemudian variasikanlah jenis makanan agar kebutuhan nutrisi kita terpenuhi. Harus selang-seling bervariasi. Dan ingat, kita harus selalu mengkonsumsi 5 porsi sayur dan buah setiap harinya, supaya suplai vitamin dan mineral kita terpenuhi. Nutrisi penting untuk capai potensi growth adalah dengan multivitamin dan multimineral ditambah dengan lecithin. Yuk kita bahas apa sih multimineral, multivitamin dan lecithin. Pertama-tama kita harus tahu dulu mengapa kita harus konsumsi suplemen. Kita konsumsi suplemen itu adalah bila pola makan kita dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dan pilihlah suplemen terbuat dari bahan alami. Kemudian suplemen yang mengandung zat gizi pendukung bukan single nutrien. Jadi harus yang multi. Kemudian konsumsi sesuai kebutuhan dan saran pemakaian. Suplemen dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak dapat dipenuhi dari makanan. Jadi kita sangat perlu konsumsi suplemen, makanan tambahan. Di sini Sarmin akan memperkenalkan Men's Health Pack, ya, paket dari kesehatan pria. Yaitu adalah Daily dan Lecithin E. Daily adalah suplemen yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi agar harimu lebih optimal. Kemudian lecithin E adalah membantu melarutkan lemak atau menyediakan antioksidan. Jadi kalau kita mengkonsumsi Men Health Pack ini, cegah resiko penyakit sejak dini. Optimalkanlah potensi dirimu. Kita bahas Nutrilite Daily itu adalah suplemen yang mengandung 11 vitamin, 7 mineral. Juga ada konsentrat sayur dan buah sehingga mengandung fitonutrien. Jadi bermanfaat bagi kesehatan kita. Juga bisa menyediakan antioksidan yang dapat melindungi imun pada tubuh kita. Itu adalah Nutrilite Daily. Oke, kita bisa di sini lihat ada 6 konsentrat tumbuhan, yaitu adalah alfalfa, watercress, parsley, spinach, carrots, dan acelera cherries. Kemudian 1 tablet per hari. Itu adalah minimal nutrisi yang perlu kita cukupi untuk sehari-hari kita. Daily adalah mengandung 11 vitamin, 7 mineral, dan 6 konsentrat tumbuhan. Nutrilite Lecithin E, ya, terbuat dari kacang kedelai, jadi ngambil lecithinnya, kemudian ditambahkan dengan vitamin E atau vitamin E sebagai antioksidan, dan ditambahkan dengan madu sebagai rasa pemanisnya, dan tablet ini ada tablet kunyah. Jadi kita kunyah-kunyah, kemudian kita telan. Itu adalah lecithin E. Healthy man is macho man. Seorang lelaki yang sehat adalah seorang lelaki yang macho.
Dapatkan secara optimal dengan melengkapi produk di atas dengan, maksudnya produk di atas adalah produk daily dengan lecithin ditambah dengan high protein, salmon omega 3 complex dengan DHB Complete. DHB Complete adalah salah satu suplemen yang bisa membuat seorang laki-laki bisa menjadi macho. Karena kalau macho man adalah senjata dari laki-laki itu harus ampuh. Jika kita terkena diabetes, maka senjata para pria itu akan menjadi letoy. Jadi kita perlu mengkonsumsi DHB Complete. Kita bahas Nutrilite High Protein adalah sebuah suplemen dari Nutrilite yang terbuat dari 3 sumber bahan yang berkualitas, yaitu kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Kemudian berisi 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Kualitasnya terjaga karena diproses melalui uji mutu yang ketat. Dan yang terpenting adalah mempunyai skor protein tertinggi, yaitu ada PDCAAS sama dengan 1, yang artinya protein itu mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita tanpa perasa. Tidak dapat dikonsumsi dengan minuman, jus, maupun masakan sesuai dengan selera. Jadi kalau kita tidak mau yang rasa tawar, yang all brand, bisa juga kita tambahkan dengan berry, green tea, dan coklat. Jadi protein kita mempunyai 4 rasanya. Jadi rendah kalori dan tinggi proteinnya. Protein adalah salah satu sumber vitamin dasar yang perlu kita cukupi, karena protein itu adalah bisa meregenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita proteinnya cukup, maka tubuh kita juga akan tetap fit. Yang kedua adalah Nutrilite Salmon Omega 3 Complex, ya, ditambahkan dengan vitamin E. Jadi campuran dari ikan salmon, makarel, anchovy, dan ikan tuna. Kemudian juga ada mengandung EPA dan DHA. Tahukah bro, EPA dan DHA dapat menjaga kesehatan jantung dan elastisitas pembuluh darah, serta sebagai anti peradangan. Satu soft gel itu setara dengan 1 potong ikan salmon yang mempunyai omega 3. Jadi sangat berkualitas. Kemudian ditambahkan dengan vitamin E supaya produk omega 3 dari ikan ini tidak mudah teroksidasi. Yang terakhir adalah DHB Complete yang mengandung chromium picolinate yang penting untuk metabolisme makanan yang disertai dengan bahan lain seperti ada Garcinia, Gymnenia, dan Vanadium. Kemudian B Complete ini adalah fungsinya untuk meningkatkan produksi efisien kerja insulin sehingga tidak terjadi penumpukan gula dalam darah. Kemudian dia ada kandungan Garcinia cambogia yang mampu meningkatkan metabolisme karbohidrat. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, jadi kalau kita mengkonsumsi DHB Complete ini, dia mampu meningkatkan metabolisme dari karbohidrat ini. Jadi sehingga tidak menumpuk pada tubuh kita. Juga ditambahkan dengan parsley sebagai antioksidan. Jadi bisa juga sebagai kesehatan pada hati kita. Kalau kita mengkonsumsi DHB Complete dengan rutin, maka senjata pada pria itu juga akan tetap terjaga dengan baik. Ayo ajak teman-teman dan keluarga untuk hidup lebih sehat. Jadilah seorang macho man, raih sukses bersama Daily dan Lecithin E. Oke, demikianlah info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi produksi semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.